Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzaqbar Fardana, NIM 17650075, dan teman saya Pujo Hastowo Ardi, NIM 17650077 dari kelas riset operasi D. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi riset operasi, yaitu non-linear programming. Jadi langsung saja, apa itu non-linear programming? Jadi non-linear programming atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pemrograman non-linear merupakan salah satu teknik dalam riset operasi untuk memecahkan permasalahan optimasi dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan non-linear untuk mencari hasil atau output yang optimum dengan memperhatikan sumber-sumber atau input yang persediaannya terbatas pada nilai tertentu. Jika suatu masalah optimasi yang fungsi tujuan dan kendalanya berbentuk non-linear pada salah satu atau keduanya, maka permasalahan tersebut disebut non-linear. Permasalahan optimasi tersebut tidak akan bisa dipecahkan dengan pemrograman linear, di mana justru biasanya malah akan timbul variabel atau fungsi-fungsi baru pada kondisi tertentu dan akan terus berlanjut. Kenapa diperlukan non-linear programming? Jadi, masalah optimasi itu yang biasanya memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan merupakan masalah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, permasalahan ekonomi, yaitu masalah memaksimumkan keuntungan suatu produksi dengan biaya produksi yang seminimal mungkin. Pada kenyataannya, fungsi-fungsi yang terlibat dalam permasalahan tersebut tidak selalu linear. Suatu fungsi dikatakan non-linear jika terdapat perkalian antara variabel bebas dengan dirinya sendiri atau dengan variabel bebas yang lain. Fungsi non-linear dapat berupa fungsi kuadrat, fungsi eksponen, fungsi logaritma, fungsi pecahan, dan lain-lain. Oleh karena itu, dibutuhkan pemrograman non-linear untuk menjawab permasalahan tersebut. Jadi misalnya untuk beberapa kasus diketahui bahwa ada keuntungan tetap yang berhubungan dengan setiap jenis produk sehingga fungsi tujuan yang diperoleh akan berbentuk linear. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidakliniaran dalam fungsi tujuan. Contohnya yaitu dalam suatu perusahaan, besar kemungkinan menghadapi elastisitas harga atau harga yang naik turun, di mana banyaknya barang yang dapat dijual berbanding terbalik dengan harganya. Artinya, semakin sedikit produk yang dihasilkan, maka semakin mahal harganya. Jadi kurva harga permintaan akan terlihat seperti kurva dalam gambar 1. Ini gambarnya. Jadi pada gambar 1 ini dapat dilihat kurva harga permintaan di mana yang sumbu Y ini merupakan harga, yang sumbu X ini merupakan permintaan. Jadi dalam gambar ini dapat dilihat jika semakin tinggi harga maka semakin kecil permintaan. Dan jika permintaannya semakin banyak maka harganya juga akan semakin turun. Selanjutnya yaitu pada gambar 2 dapat dilihat bahwa semakin banyak barang yang diproduksi, semakin banyak pula keuntungan yang didapat. Pada gambar 2 dapat dilihat kurva fungsi keuntungan. Pada sumbu Y ini menunjukkan keuntungan dan pada sumbu X menunjukkan banyaknya barang. Jadi semakin banyak barang yang diproduksi, keuntungan yang didapat juga akan semakin besar. Selanjutnya yaitu contoh pendefinisian masalah pemrograman non-linear. Jadi misalkan ada sebuah masalah yang membutuhkan pemrograman non-linear untuk mengerjakannya, entah itu dimaksimumkan atau meminimumkan sebuah fungsi tujuan, itu pertama-tama dibentuk dulu seperti ini. Jadi ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala, ada fungsi kendala non-negatif. Yang fungsi tujuan seperti ini bentuknya, Z sama dengan F dalam kurung X1, X2 sampai Xn, yang dimana X-nya ini menunjukkan variabel dan N-nya nanti menunjukkan banyaknya variabel. Selanjutnya ada fungsi kendala, bentuknya seperti ini, G1 dalam kurung X1, X2 sampai Xn,
Tandanya bisa berupa kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan B1. Yang x-nya ini sama variabelnya, di mana n-nya juga menunjukkan jumlah variabel. Yang B1 ini kan nanti sampai fungsi kendalanya sampai ada menunjukkan GI X1, X2 sampai Xn, tandanya sama tetap. BM dan M-nya ini menunjukkan jumlah fungsi kendala yang ada. Dan selanjutnya ada fungsi kendala non negatif. Maksudnya yaitu kendalanya itu harus lebih dari sama dengan 0. X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0, sampai Xn-nya itu lebih dari sama dengan 0. Jadi fungsi kendala itu tidak ada yang negatif, bisa 0, bisa positif. Selanjutnya yaitu syarat, maksudnya jika masalah dapat diselesaikan jika banyaknya kendala atau yang ditunjukkan dengan huruf M kurang dari atau sama dengan banyaknya variabel N. Tetapi jika terjadi banyaknya kendala atau M lebih dari banyaknya variabel atau N, maka masalah tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya yaitu macam-macam pemrograman nonlinear. Pemrograman nonlinear itu ada dua. Yang pertama yaitu pemrograman nonlinear berkendala atau constraint, dan pemrograman nonlinear tidak berkendala atau unconstrained. Jika fungsi kendala tidak sama dengan himpunan kosong, berarti itu pemrogramannya termasuk yang berkendala. Maksudnya pemrograman nonlinearnya itu termasuk yang berkendala. Tetapi jika fungsi kendala sama dengan himpunan kosong, berarti itu masuk yang pemrograman nonlinear tidak berkendala. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini ada sebuah contoh soal, yaitu minimumkan sebuah fungsi fx sama dengan 2x1 kuadrat plus 2x2 kuadrat min 2x1 x2 min 4x1 min 6x2 dengan fungsi kendala x1 plus x2 plus x3 sama dengan 2 dan x1 plus 5x2 plus x4 sama dengan 5 dengan fungsi kendala non negatif x1 dan X2 dan X3 dan X4 ini lebih dari 0 semua. Selanjutnya penyelesaiannya akan dijelaskan oleh teman kami Pujo Astawa-Ardi. Baik, selanjutnya contoh soal minimumkan F dalam kurung X 2x1 kuadrat plus 2x2 kuadrat min 2x1 x2 min 4x1 min 6x2 terhadap x1 plus x2 plus x3 sama dengan 2, x1 5, x2 plus x4 sama dengan 5, dan x1, x2, x3, x4 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, permasalahan tersebut akan diselesaikan, tapi sebelumnya akan diperiksa terlebih dahulu apakah F dalam kurung X itu konveks ataukah tidak konveks. Berdasarkan F dalam kurung X konveks jika matrik Hessiannya semi definite positif, gradien F dalam kurung X 4x1 min 2x2 min 4 2x1 plus 4x2 min 6. Hessiannya matrik 4 min 2 2 4 min 2 4 maksudnya. Untuk menunjukkan bahwa Hessian semi definite positif atau tidak, yaitu dengan menyelesaikan masalah berikut. Determinan dalam kurung Hessian min lambda I sama dengan 0. Jika diperoleh lambda 1, lambda 2 lebih besar sama dengan 0, maka Hessiannya semi definite positif. Nah, 0 sama dengan determinan dalam kurung Hessian dikurangi lambda I sama dengan determinan matrik 4 min lambda min 2 min 2 4 min lambda sama dengan 4 min lambda kuadrat min 4, hasilnya lambda kuadrat min 8 lambda plus 12 lambda 1, jadi lambda 1 sama dengan 6 dan
lambda 2 sama dengan 2. Nah, karena lambda 1 dan lambda 2 lebih besar dari 0, maka Hessian semi definite positif. Maka Hessiannya itu semi definite positif. Nah, sehingga F dalam kurung X itu konveks. Selanjutnya akan diselesaikan permasalahan awal. Nah, dengan nilai X X1 0,025, matrik 0025 dari masalah membingungkan tersebut dapat didapatkan A sama dengan matrik 1 1 1 0 1 5 0 1. Gradien F dalam kurung X matriks 4x1 min 2x2 min 4 min 2x1 plus 4x2 min 6 0 dan 0. Untuk literasi yang pertama, langkah pertama itu menentukan IK, B, N, dan R. Gradien F dalam kurung X1 sama dengan matriks min 4 min 6 0 dan 0. Untuk I1 nya 3,4. B A3 A4 sama dengan matriks 1 0 0 1. Kemudian B inverse nya sama dengan A3,4 1 0 0 1. Untuk N nya A1, A2 sama dengan matriks 1 1 1 5. Kemudian untuk R pangkat T-nya R sama dengan min 4 0 0 min 0,0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 5 0 1 sama dengan min 4 min 6 0 0, sehingga R-nya menjadi matriks min 4 min 6 0 dan 0. Ini kan tadinya kan R pangkat T atau R transpose, kemudian kalau diubah menjadi R, jadi yang tadinya baris itu diubah menjadi kolom, atau yang kolom itu diubah menjadi baris, dan sebaliknya gitu. Terus yang kedua itu menentukan nilai alfa dan beta. Alfa sama dengan maksimum dari min R1, min R2, min R3, dan min R4 sama dengan 4,6, 0 dan 0. Sama dengan 6 sama dengan min R2. Beta sama dengan maksimum dari X3, R3, X4, R4 sama dengan 0,0 sama dengan 0. Nah, tampak dari alfa dan beta tampak bahwa alfa itu lebih besar dari beta. Dari nilai alfa sama dengan 6 dan alfa sama dengan min R2, ya ini berarti V sama dengan 2, sehingga didapatkan Dn itu sama dengan matriks 01. Kemudian yang keempat itu menentukan dB. dB sama dengan min B inverse N Dn sama dengan min matriks 1 0 0 1 dikali 1 matriks 1 1 1 5 dan 0 1 sama hasilnya yaitu minus matriks 1 5. Akibatnya didapatkan D1 sama dengan D sama dengan matriks 0 1 min 1 dan min 5. Nah, kemudian langkah yang kedua, dari langkah 1 kan telah diketahui bahwa X1 0 0 25 dan D1 itu 0 1 min 1 5. Nah, akibatnya lambda maksimumnya sama dengan minimum min 2 per 1, 5 per 5 sama dengan 1. Nah, F dalam kurung X1 plus F dalam kurung X plus 1 plus lambda D1 sama dengan 2 lambda pangkat 2 min 6 lambda. Akan diselesaikan masalah dengan meminimumkan F dalam kurung X1 plus lambda D1 sama dengan 2 lambda pangkat 2 min 6 lambda. Nah, terhadap 0 terhadap lambda lebih besar sama dengan 0 dan lambda lebih kecil sama dengan 1.
Kemudian mencari nilai kritis dari F dalam kurung X1 plus lambda D1 sama dengan 2 lambda pangkat 2 min 6 lambda. F aksen sama dengan X1 plus lambda D1 sama dengan 0. Nah, kemudian 4 lambda min 6 sama dengan 0, lambda sama dengan 3/2. Nah, lambda tidak memenuhi karena tidak terletak pada selang tertutup 0 dan 1 sehingga tidak ada nilai fungsi pada nilai kritis. Kemudian yang kedua, nilai fungsi pada titik ujung selang. F dalam kurung 0 sama dengan 2 dalam kurung 0 pangkat 2 minus 6 dalam kurung 0 sama dengan 0. Kemudian F dalam kurung 1 itu 2 pangkat 2 dalam kurung 1 pangkat 2 minus 6 dalam kurung 1 sama dengan hasilnya itu min 4. Jadi minimum F dalam kurung X1 min lambda D1 sama dengan 2 lambda 2 min 6 lambda terhadap lambda yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 adalah min 4 dan lambda sama dengan 1. Dibentuk X2 sama dengan X1 ditambah lambda D1 sama dengan matriks 0025 ditambah 1 matriks dikali matriks 01 min 1 min 5 dan hasilnya yaitu 0110. Kemudian iterasi yang kedua itu menentukan langkah pertama menentukan IK, B, N dan R lagi. X2 nya 0110, I2 nya 2,3, B nya A2,3, matriks 1 1 5 0 sehingga B inverse nya 0 matriks 0 1 min 1/4 min 5/4 1/4. N nya A1,A4 matriks 1 0 1 1. Gradien F dalam kurung X2 nya min 6 min 2 0 dan 0. Kemudian R transposnya min 6 min 2 0 0 dikurangi 0,2 kemudian dikali matriks 4/5 0 1 min 1/5 1/5 1 0 dan 1/5 sehingga hasilnya minus 28/5, 0,0 dan 2/5 sehingga ketika dijadikan R menjadi matriks min 28/5, 0, 0 dan 2/5. Kemudian menentukan nilai alfa dan beta. Alfa maksimum min R1, min R2, min R3 sama dengan 28/5, 0 dan 0. Sama dengan 28/5 sama dengan R1. Untuk betanya maksimum X2 R2, X3 R3, X4 R4 sama dengan 0, 0 dan 0 sehingga hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian yang ketiga itu tampak bahwa alfa lebih besar dari beta. Dari alfa 28/5 didapat alfa min R1 berarti V-nya itu 1. Akibatnya Dn sama dengan D1, D4 itu sama dengan 1, 0. Kemudian yang keempat menentukan dB. dB sama dengan B inverse N Dn. Jadi sama dengan min 0, 1/5, 1, min 1/5 dikali matriks 1, 0, 1, 1 dan 1, 0. Sehingga hasilnya matriks min 1/5 min 4/5 sehingga didapatkan D itu matriks 1 min 1/5 min 4/5 dan 0. Kemudian langkah kedua X2 yaitu matriks 0 1 1 0 dan D2 sama dengan D sama dengan matriks 1 min 1/5 min 4/5 dan 0. Nah, pada langkah 2 ini akan dibentuk X3
sama dengan X2 plus lambda 2 D2, dan lambda 2 didapatkan dengan menyelesaikan masalah berikut. Itu meminimumkan F dalam kurung X2 plus lambda D2 sama dengan 2,48 lambda 2 lambda pangkat 2 dikurangi 5,6 lambda dikurangi 4 terhadap lambda itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari lambda maksimal. Dengan lambda maksimal yaitu minimum 1 per 1 per 5, 1 per 4 per 5. Kemudian dihasilkan 5 per 4. Nah, masalah tersebut diselesaikan dengan cara yang sama seperti pada iterasi pertama tadi, dan didapatkan lambda yaitu 35 per 31 sama dengan lambda 2. Sehingga X3 sama dengan X2 ditambah lambda 2 D2 sama dengan 0 matriks 0110 ditambah 35 per 31 dikali matriks 1 min 1 per 5 min 4 per 5 dan 0. Nah, sehingga dihasilkan matriks 35 per 31, 24 per 31, 3 per 31 dan 0. Jadi pada iterasi kedua ini didapatkan X3 sama dengan matriks 35 per 31, 24 per 31, 3 per 31 dan 0. Kemudian pada iterasi ketiga, yang pertama seperti langkah sebelumnya, itu langkah pertama menentukan IK, B, N, dan R. Nah, dari iterasi kedua kan didapatkan X3 itu sama dengan 35 per 31, 24 per 31, dan 3 per 31 dan juga 0. Nah, sehingga I3 nya itu 1,2. Untuk B nya A1, 2 itu matriks 1, 1, 1, 5, sehingga B inverse nya itu matriks 5 per 4, min 1, 4, min 1 per 4, dan 1 per 4. Sehingga gradien F, kemudian gradien F dalam kurung X3 nya itu min 32 per 31, min 160 per 31, 0 dan 0. Untuk R transpose-nya itu min 32 per 31, min 160 per 31, 0 dan 0, dikurangi min 32 per 31 dikurangi dikurangi dalam kurung min 32 per 31 dikurangi 160 per 31 dikali matriks 5 per 4, min 1 per 4, min 1 per 4, 1 per 4, kemudian 1, 1, 1, 0, 1, 5, 0, 1, sehingga hasilnya 0,0,0,32 per 31, sehingga R-nya itu hasilnya sama dengan matriks 0, 0, 0, 32 per 31. Kemudian yang nomor 2 selanjutnya menentukan nilai alfa dan beta lagi. Alfa itu memaksimumkan minus R1, R2, minus R2, minus R3, yaitu 0, 0, dan 0. Kemudian untuk betanya memaksimumkan X1, R1, X2, R2, dan X3, R3 itu 0, 0, dan 0. Nah, didapatkan kan alfa dan betanya itu sama, yaitu 0. Nah, ini berarti X3 tadi itu yang 35 per 31, 24 per 31, 3 per 31, 0 adalah solusi yang optimum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.